Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 26. Kita lihat bagian ini berbicara tentang sesuatu yang harus mereka lakukan dalam membangun atau mendirikan kemah suci. Jadi ada peraturan yang sangat detail, baik bahannya, siapa yang melakukan, dan ukurannya, semua ya semuanya ditata sedemikian rupa atau ditetapkan langsung oleh Allah. Jadi tidak sembarangan. Kita membaca ayat yang pertama. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Haruslah kamu buat semuanya itu. Nanti kita akan membaca setiap peraturan itu ada haruslah kau buat. Jadi diatur sedemikian rupa. Kalau kita melihat bagian ini adalah jenis kain yang digunakan adalah yang terbaik, ya. Kemudian dikerjakan oleh ahli, ya, buatan ahli tenun. Jadi bukan dilakukan asal-asalan. Jadi ada ukurannya, ada jenisnya, dan ada yang mengerjakannya, dan semuanya tertata sedemikian rupa. Jadi tidak pokoknya ambil saja kain-kain itu gunting-gunting begitu aja, terus taruh gantung-gantung begitu aja, tidak. Tetapi ada ukuran, ada jenis, dan juga buatan ahli tenun. Nah, dalam bagian ini kita melihat bagaimana kita memperlakukan tempat suci itu, ya, tempat kudus itu. Dari sisi Allah ada aturan yang Allah tetapkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan dari sisi umat adalah mereka harus melakukan. Nah, bagaimana penerapan kita pada masa kini? Tentu tidak seperti ya pada saat kemah suci ini dibuat, kita harus buat seperti itu. Ya, gedung gereja bervariasi warnanya, bentuknya, besarnya, satu gereja dengan gereja lain berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah dalam membangun bait Allah, membangun gereja, kita harus memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik. Nanti kita lihat pelaksanaannya adalah umat itu memang bergandeng tangan untuk mengerjakannya. Nah, buat yang terbaik dan ada ukurannya, kita tetapkan. Jadi tidak asal-asalan, dan yang terutama adalah yang mengerjakannya memang ahli, ya, buatan ahli dikatakan di sana. Jadi dikerjakan sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan baca seterusnya bahwa berbicara mengenai aturan-aturan apa saja yang digunakan di dalam kemah suci, perkakas apa saja, itu haruslah yang terbaik, haruslah diperlakukan dengan baik, ya, harus dikerjakan sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, di antara aturan-aturan itu yang menarik kita melihat di ayat 30 sampai dengan 33, kita baca bersama-sama, ya. Jadi nanti kita melihat bahwa banyak, ya, aturan, jenis kainnya, jenis kayunya, kayu penaga yang itu kayu terbaik, ya. Terus semuanya, setiap bahan-bahan yang digunakan di kemah suci itu dijelaskan sedemikian rupa. Nah, ayat 30 kita baca sampai ayat 33. 1, 2, 3. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas
berdasarkan 14 perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana di belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ya, kita lihat ya, dikatakan kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi siapa yang menunjukkan rancangan itu? Allah. Jadi Allah yang menunjukkan, Allah yang menetapkan, dan Musa bersama dengan umat itu harus mengikuti petunjuk itu. Ya, nggak boleh protes ya. Jadi harus melakukan itu. Ya, harus kau buat, harus kau buat, harus kau buat ya. Artinya ini penting sekali dari sisi Allah memberikan petunjuk kepada umat untuk melakukannya. Untuk melakukannya. Dan yang sangat penting kalau kita lihat adalah ya, perhatikan di sana itu dalam saat ibadah di tempat tersebut ada pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, ada tabir. Ya, ada tabir yang tergantung ya, memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Jadi di ruang maha kudus itu ada tabut hukum ya, tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian isinya kalau kita tahu apa? Ya, kedua loh batu itu ya, kemudian ada tongkat Harun ya, dan mana dalam buli-buli ya, di dalam ada. Jadi tabut itu ada di ruang maha kudus. Nah, kalau kita melihat bahwa tabut itu juga ya, melambangkan hadirnya Allah. Jadi Allah ada di ruang maha kudus itu. Nah, bagaimana dengan keadaan umat? Umat ada di ruang kudus, dan itu harus dipisahkan ya, ada pemisah, tidak boleh sembarangan. Nah, kalau kita melihat nanti peristiwa penyaliban Yesus Kristus di kayu salib, salah satunya adalah tabir di bait Allah itu terbelah dua. Ini maksudnya. Jadi dari pembangunan kemah suci, mulai mereka keluar dari Mesir ya, pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus sudah ada ya. Nah, sampai nanti habis kemah suci, kemudian bait Allah ya, di bait Allah nanti polanya sama ya, bentuknya sama, jadi prinsipnya juga sama. Bagaimana berhubungan dengan Allah yang maha kudus, maka kita harus dalam kekudusan. Seseorang yang masuk ke ruang maha kudus tanpa kekudusan akan mati. Jadi imam-imam harus menguduskan dirinya untuk masuk ke ruang maha kudus ketika dia terpilih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam ibadah ya, dalam ibadah ya, konteksnya kita sekarang. Kalau kita lihat dari Keluaran pasal 26 ini kita dapat mengambil prinsip ya, bahwa dalam membangun bait Allah mesti dilakukan dengan cara yang terbaik sesuai dengan aturan ya. Jangan sesuka hati, jangan sembarangan, tapi kita harus mengikuti petunjuk Tuhan dan selalu memberi nilai bahan-bahan yang berkualitas ya, yang baik, yang bagus, yang berkenan kepada Allah. Jadi kita perlakukan bait Allah dengan cara yang baik ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah berbicara juga prinsip kekudusan ya. Ketika kita beribadah haruslah dalam kekudusan ya. Tadi suasana ya, apa gereja kalau kita katakan sekarang ya, haruslah yang dari yang terbaik ya, dilakukan oleh umat dengan sungguh-sungguh. Umat mempersembahkan yang terbaik, dan dalam saat ibadah berbicara tentang kekudusan. Jadi kita perlu sangat menekankan hal itu. Jangan sembarangan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan misalnya ambil bagian dalam pelayanan mimbar ya, itu pemain musik, singer, pengkhotbah ya, yang bertugas lah, jangan sembarangan, harus mempersiapkan diri, harus yang terbaik ya. Jangan orang yang masih terikat dengan dosa
Ya, yang belum menyelesaikannya tetap dengan berani mengambil bagian dalam pelayanan, jangan. Itu sangat berisiko sekali ya. Ya, jadi yang perlu adalah ya kita mohon ampun di hadapan Tuhan dulu toh. Kalau misalnya ada dosa kesalahan yang kita lakukan, kita selesaikan dulu, kita bereskan dulu sebelum ambil bagian dalam pelayanan itu. Ya, karena tidak boleh sembarangan melayani. Bagaimana orang melayani Allah yang Maha Kudus tetapi dalam keadaan tidak kudus? Itu sangat mengerikan. Maka memisahkan antara umat dengan Allah, ada ruang Maha Kudus dan ada tabir. Nah, kita bersyukur pada saat ini tabir itu telah terbelah dua. Artinya tidak lagi ada pemisah seperti itu, tetapi tidak berarti kita sembrono, sembarangan saja mau ibadah terserah, mau apa terserah. Tidak, tetap ada aturannya. Ya, hanya tidak lagi pola itu seperti pola dalam PL. Ya, tetapi prinsip ya, di mana kita harus tetap takut akan Allah. Apalagi dalam konteks ibadah, ya kita harus menunjukkan sikap yang benar, ya hormat kepada Allah. Dan ketika kita melayani, kita harus beri yang terbaik. Ya, maksimalkan apa yang bisa kita buat. Ya, jangan separoh-separoh, jangan setengah-setengah. Ya, jadi melayani pun jangan setengah hati, tapi sungguh-sungguh serius. Beribadah juga jangan setengah hati. Oh, Pak Pendeta bagaimana beribadah setengah hati? Ya, kita ada di misalnya ibadah minggu, kita ada di gereja, duduk manis, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, kita masih merancangkan yang lain. Atau kita duduk, ada teman di sebelah, kita asing ngobrol. Nah, itu namanya tidak memberikan sepenuh hati ya, untuk masuk dalam ibadah. Jadi kita harus menghindari ya perbuatan-perbuatan seperti tadi yang mau merusak konsentrasi kita. Ya, jadi kita harus berjuang, datang ke bait Allah, beribadah ya dengan sungguh-sungguh. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus. Itu dalam kitab suci PL dijelaskan ya, bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama tidak bisa langsung berhadapan dengan Allah yang kudus. Tetapi puji Tuhan untuk kita sekarang, oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, tabir itu telah terbelah dua, dan kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Kita bisa terlibat dalam pelayanan, kita bisa dengan langsung memuji menyembah muliakan Tuhan. Ini suatu anugerah bagi kita. Untuk itu jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, ya mari kita tingkatkan kehidupan rohani kita, ya hubungan karib dengan Tuhan terus ditingkatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita hari lepas hari. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia layak menerima yang terbaik, dan kita terus harus menjaga kekudusan hidup kita, ya menjaga kekudusan hidup kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu